Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Nama Jenun. Hari ini aku bikin tutorial donat kembali, tapi cuma menggunakan ulanan tangan aja. Jadi buat teman-teman yang tidak mempunyai mixer, kalian bisa menyimak video tutorial ini sampai selesai, karena nanti di dalamnya akan aku kasih tips dan trik bagaimana cara mengulek dengan tangan yang baik dan benar. Nah, kalau kalian penasaran, jangan lupa nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Langsung aja untuk ke bahan-bahannya. Ini ada 200 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini aku pakai cakra. Ada 50 gram protein sedang. Di sini juga aku pakai segitiga biru. Terus ada 2 sendok makan gula pasir. Ada 2 sendok makan susu bubuk. Ada 1 sendok makan ragi instan. Pastikan ragi yang kalian pakai tetap aktif. Ada 1 sendok teh bread improver. Ada 1 butir telur utuh. Dan ada 12 sendok makan air es. Ingat, ini yang digunakan air es, tapi kalau kalian diulek pakai tangan bisa opsi yang lain, yaitu bisa menggunakan air yang bersuhu sedang atau air yang bersuhu ruang. Bahannya ini akan aku aduk menggunakan spatula terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah tercampur, ini bisa langsung dialihkan ke pengulenan tangan. Ingat, tangannya dicuci bersih dulu biar tidak ada kumannya. Ini diulek aja ya teman-teman sampai benar-benar setengah kalis. Kalau sudah setengah kalis, bisa langsung ditambahkan dengan 1,5 sendok makan margarin. Nah, margarin ini aku pakainya 1,5 sendok karena kalau 1 sendok itu masih kurang. Nah, ini diulek terus ya teman-teman. Cara nguleknya itu seperti ini aja. Tapi ingat, sebelum kalian mengulek donat, usahakan makan dulu yang banyak karena ini menguras tenaga banget. Nah, setelah itu biar lebih mudah lagi, ini ditaruh di silikon mat seperti ini atau papan kerja atau juga papan dapur kalian. Jangan lupa ditaburin dengan tepung terigu. Kemudian diulek seperti mengucek baju kayak gini ya teman-teman. Kemudian kalau kalian mau juga dibanting-banting juga nggak apa-apa. Ini tujuannya biar cepat kalisnya. Untuk pengulekan ini aku membutuhkan waktu antara 20 sampai 25 menit. Nah, ini sudah mulai setengah kalis ya teman-teman. Ulek terus, dikucek terus kayak mengucek baju. Seperti ini aja konsisten, jangan berubah-ubah karena nanti kalau berubah-ubah tuh makin lama kalisnya. Nah, ini sudah mulai kalis ya teman-teman. Kalau dilihat permukaannya ini sudah mulai kalis, udah mulus. Dan kalau sudah seperti ini bisa kita cek. Kalau direntangkan seperti ini, dia sudah bisa membentuk lembaran tipis yang tidak gampang sobek, berarti ulekannya udah selesai. Berarti juga itu sudah kalis elastis. Nah, kalau sudah kalis elastis seperti ini, bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu pembagian adonan. Untuk pembagian adonan ini, aku pakai bantuan scraper. Teman-teman bisa menggunakan pisau ya. Ingat, jangan pernah ditarik. Aku sering ngomong jangan pernah ditarik, karena kalau ditarik itu bakal mengurangi sifat elastisitas dari adonannya. Setelah itu, biar adonannya sama rata, ini akan aku timbang dengan berat masing-masing sekitar 28 gram. Setelah semua selesai ditimbang, kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu tahap roundingan. Untuk rounding ini kalian bisa menggunakan teknik kalian masing-masing. Tapi buat subscriberku pasti kalian hafal banget. Kalau aku cara roundingnya itu kayak gini, simple banget tanpa menggunakan tenaga dalam. Jadi kayak gini aja. Yang penting adonannya itu padat dan juga atasnya atau permukaannya itu mulus. Nah, seperti ini. Jangan lupa bawahnya juga dirapikan karena di sini kita bikin donat ya, bukan bikin bombolini. Karena kalau bikin bombolini meskipun bawahnya tidak dirapikan itu enggak apa-apa. Tapi kalau pakai donat atau bikin donat itu harus dirapikan biar lebih rapi lagi, oke?
Dan setelah semua adonannya sudah teronding, ini bisa langsung diistirahatkan. Dalam pengistirahatan ini aku membutuhkan waktu antara 15 sampai 20 menit. Sesuaikan dengan cuacanya. Kalau cuaca di daerah kalian tuh panas, cukup 15 menit aja. Tapi kalau lagi mendung kayak gini, aku biasanya butuh waktu 20 menit. Dan setelah 20 menit, ini adonannya udah siap untuk ke tahap selanjutnya. Tapi sebelum dicetak, ini bisa langsung dilaburin dengan tepung terigu. Tujuannya biar adonannya nanti tidak gampang menempel. Oke, kalau semuanya sudah terlaburin dengan tepung terigu seperti ini, sudah bisa langsung dicetak. Sebelum dicetak, ini akan aku pipihkan dengan alat seperti ini. Jika teman-teman tidak mempunyai alat seperti ini, bisa menggunakan botol ataupun gelas dengan permukaan yang rata, atau juga kalau punya rolling pin, bisa juga digunakan rolling pinnya. Nah, setelah itu, ini aku cetak dengan cetakan berdiameter 6 cm. Ini aku beli dulu banget, udah sekitar 1,5 tahun. Harganya murah banget, sekitar 5.000 aja. Nah, setelah dicetak seperti ini, bisa langsung ditaruh di atas baking paper. Tujuannya biar nanti ketika digoreng itu bisa mempermudah dan tidak gampang penyok si donatnya. Lakukan sampai selesai ya. Ini sudah mulai selesai, dan kalau sudah selesai semuanya, ini bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu tahap proofing. Untuk proofing yang kedua ini biasanya aku memerlukan waktu antara 1 jam atau 1,5 jam, sesuaikan dengan suhu di daerah kalian. Kebetulan di daerah aku ini sedang mendung, jadi aku butuh waktunya itu sekitar 1,5 jam. Untuk sisa cetakan dari adonannya ini tidak aku buang, jadi ini aku proses kembali dengan cara di mixer. Tambahkan 1 sendok makan air es, kemudian di mixer sampai kalis elastis seperti ini. Setelah itu, adonannya juga akan aku bentuk menyerupai bombolini seperti ini, kemudian di proofing. Nah, setelah 1,5 jam di proofing, ini bisa langsung dilihat. Kita cek dulu ya teman-teman. Ini kalau adonannya tetap kalau dipegang itu ringan, terus kalau dicolek-colek itu permukaannya bisa kembali ke bentuk semula, itu tandanya proofingnya udah pas. Dan jangan berlebihan, karena nanti kalau berlebihan adonannya itu bakal ngempes kalau sudah digoreng. Jadi udah pas ya teman-teman. Kalau suhu di daerah kalian itu panas, cukup 1 jam aja. Kalau suhu di daerah kalian dingin seperti ini, bisa 1 sampai 1,5 jam. Nah, ini kita siapkan minyak dengan suhu panas. Kemudian masukkan satu persatu donatnya. Karena donatnya tidak over proofing, alias proofingnya itu bagus, jadi dia tidak gampang penyok ketika dimasukkan ke dalam wajan. Untuk menggoreng donat ini aku gunakan api yang kecil aja. Yang penting minyaknya itu panas. Terus kalau sudah kuning keemasan bawahnya, bisa langsung dibalik. Untuk pembalikannya cukup 1 kali aja. Jangan terlalu sering ngebalik, karena nanti bisa menyerap minyak lebih banyak lagi. Nah, setelah matang ini bisa langsung ditiriskan. Jangan lupa jangan sampai ditumpuk terlalu lama, karena nanti bisa penyok. Jadi kalau sudah ditiriskan kayak gini, langsung deh dijebarin itu plastik, kemudian taruh satu persatu. Nah, cantik banget kan, white ringnya terbentuk sempurna. Lakukan semuanya sampai donatnya tergoreng ya.
Di sini juga akan aku kasih contoh. Kemarin aku buat kesalahan pas aku masukin donatnya untuk yang pertama kali itu apinya besar, dan itu aku nggak sadar. Jadi ketika aku masukkan, dan ini baru aja masuk ya teman-teman, udah gosong kayak gini. Tapi bentuknya bagus. Cuman kalau sudah gosong kayak gini, pastinya kan nggak bagus ya buat dipandang mata. Jadi ingat, jangan terlalu besar apinya, cukup sedang aja. Cukup panasnya itu sedang aja gitu. Nah, setelah tergoreng semuanya, ini sudah kering, minyaknya juga sudah hilang. Nah, ini sudah siap untuk ditopping. Kalian bisa menggunakan topping apa aja. Biasanya ini dijual kalau dititipin di toko atau di warung, bisa menggunakan gula halus ataupun bisa menggunakan mesis. Dan ini biasanya dijual 1000 sampai 1500. Cocok banget kan buat ide jualan di waktu pandemi kayak gini. Nah, ini aku kasih tahu dalamnya kayak gini ya teman-teman. Lembut, teksturnya juga empuk, dan ini kalau dipegang tuh ringan banget teman-teman, karena memang tadi adonannya memang benar-benar kalis elastis. Sekian dulu video tutorial hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba, selamat berjualan, mudah-mudahan laris manis. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kalau kalian sudah nyobain dengan resep yang aku share, jangan lupa juga untuk tag aku di Instagram @nanamajiden. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.